kira-kira? Semangat. Ya ini udah siang-siang pasti semangatnya nggak seperti pagi hari ya. Masih sama Pak. Ya hari ini kira-kira yang tidak berangkat berapa orang? Dua, tiga. Satu dispen, satu Sakit izin. Oh, satu dispen, dua sakit. Berarti ada tiga yang nggak masuk lagi ya. Ya. Oke. Ya, untuk hari ini kita sudah belajar tentang Arduino, simulasi apa kemarin? Lampu merah sudah. Yang terakhir tombol button sama lampu sama buzzer, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ya. Kemarin kita masuk ke biasa ya, modul ajar atau materi ajar kita ada di web, ya, yaitu silakan kalian buka SMA Negeri 1 Mayong ya, SMA Negeri 1 Mayong. Kemudian pilih seperti kemarin yaitu Mapel Informatika kelas 12. Kemudian masukkan passwordnya, user. Informatika 12, password 23234 ya. Vaksin. Ya, kita langsung masuk ke belajar Arduino. Ya, kemarin kita sudah belajar yaitu button, di mana kita membuat ya aplikasi Arduino dengan button, yaitu tombol. Kalau dipencet dia kemarin apa? Nyala. Kalau nggak dipencet apa? Mati, kan gitu ya. Ini kemarin sudah bisa semua untuk yang ini ya. Sudah, jadi untuk hari ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita masuk ke ini sensor yang pertama. Ini sensor apa? Cahaya. Kemarin saat kita belajar Arduino dasar, yaitu lampu flip-flop atau lampu lalu lintas ya, itu kemarin. Sekarang kita nanti sudah masuk yaitu sensor. Kalau yang terakhir minggu kemarin kita kan belajarnya apa? Button atau tombol ya, saat tombol dipencet maka dia nyala, saat dia dilepas dia mati. Nah, sekarang ini kita nanti akan belajar ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu sensor cahaya. Ya, sensor cahaya gunanya untuk apa kira-kira? Mengatur kecerahan cahaya. Ya jelas itu fungsinya, ya kan? Jelas. Nah, otomatis apa? Menyalakan apa? Lampu. Biasanya lampu mana itu yang otomatis? Lampu jalan. Kalau lampu rumah biasanya apa? Pakai manual ya, pakai saklar atau tombol ya. Tapi kalau kita sudah di jalan itu lampunya biasanya otomatis. Kalau gelap dia apa? Nyala. Kalau terang dia mati. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu sensor cahaya.
ya, yaitu menggunakan LDR atau Light Dependent Resistor, yaitu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya di sekitar. Resistor itu kan hambatan, ya kan? Nah, di sini kita nanti belajar tentang cahaya, sensor cahaya. Kita bisa membuat LDR ini menjadi sensor cahaya karena memang sudah banyak aplikasinya, misalnya lampu jalan, ya kan? Atau mungkin lampu penerangan apa ya kira-kira ya? Rumah depan kamu misalnya, ya. Biar kamu nanti nggak usah nyalakan lampu kalau misalnya sudah malam, maka saat dia malam otomatis apa? Hidup dan nyala, ya. Jadi gini, saat ada cahaya berarti lampunya itu mati atau nyala? Mati. Ya, tapi saat tidak ada cahaya, lampunya hidup. Nah, berarti kalau kita logikakan, ya kita logika, sensor ini pasti punya nilai. Ada apanya? Nilainya. Ya. Dalam kita membuat nilai berarti jika semakin tinggi nilainya itu berarti terang atau dia menjadi gelap. Kalau tinggi berarti terang, kalau rendah berarti gelap. Ya. Nah, ini nanti kita akan praktekkan, kita akan simulasikan menggunakan Arduino. Nah, di sini ini modelnya hampir sama seperti apa ini? Resistor pada umumnya ya, cuma ini modelnya kayak gini. Ya, sekarang kita akan buat yaitu lampu LED menyala ketika keadaan gelap dan mati ketika keadaan apa ini? Terang. Menyalakan LED dengan fungsi LDR menghubungkan dua kabel jumper. Yang pertama satu kabel ke pin A3. Ini A3 pinnya. Ya, yang pertama dia menuju ke A3. Ini berarti A3 itu berarti A3 pin 1, pin LDR-nya itu ke pin 3. Pin 3 mana ini? Ya, pin 3 tapi bukan digital ini ya. Ingat, karena sensor cahaya itu tidak seperti tombol. Ingat, kalau tombol itu kan kalau dia ada arus listriknya itu berarti nyala. Kalau nggak ada listriknya mati. Sedangkan kalau sensor cahaya itu kan ada nilainya. Nilainya itu berapa sampai berapa itu kategori terang atau berapa sampai berapa kategori gelap. Kan gitu kan? Nah, maka kita membutuhkan yaitu pin analog, yaitu analog berapa ini? Analog di 3. Kita lihat ini ada pin A3 itu maksudnya analog 3. Kemudian untuk satu kabelnya yang lain yaitu untuk LED ada di pin nomor berapa ini? 12. Ya, tapi kalian nanti bisa sama persis seperti yang ada di modul ini atau kalian nanti bisa mengembangkan sendiri. Ya, ini. Untuk resistor, ya resistornya ini kalian bisa pakai kisaran 1 kilo ohm sampai 50 kilo ohm. Ya, ini nanti tinggal kita cek keadaannya nanti hidup terang-terangnya. Nah, ini seperti biasa saya akan terangkan ya pengkoordinatnya, yaitu kita karena tadi kita butuhkan yaitu lampu LED 1, kemudian sensor cahaya ya LDR, kemudian resistor. Kalau lampu resistornya berapa kemarin? 220 ohm ya itu. Nah, maka di sini karena tadi ada lampu itu input atau output? Output. LDR sensor cahaya itu input atau output? Input. Ya. Nah, karena dia menggunakan sensor analog, maka kita harus menetralkan dulu atau membuat nilai sensornya itu ada di titik 0, ya. Jadi nanti dipastikan kita bikin satu variabel
yaitu kita tentukan kalau nilai sensornya itu sama dengan berapa? 0, ya. Nah, maka kita butuhkan satu, yaitu kita buat variabel yang pertama yaitu integer atau codingnya yaitu int let 1 sama dengan kita arahkan ke pin berapa tadi? 12. Kemudian int LDR sama dengan A3 yaitu ke pin analog 3. Kemudian kita buat satu lagi yaitu integer dengan nama nilai sensor. Jadi nilai sensornya itu kita buat menjadi berapa ini? 0. Ya, 0 biar nanti tahu nilai yang tinggi sama yang rendahnya. Ya, ini secara otomatis void setupnya, ya, void setupnya yaitu kita membutuhkan yaitu pin mode-nya yaitu let output, ya, di sini output. Kemudian di sini pada void loop nilai sensor sama dengan analog read, ya, LDR sini, ya, turun. Kemudian jika sensor, nah ini ada nilainya. Jika nilai sensor kurang dari 700, maka lampu LED akan apa? Nyala. Loh, kok kurang dari 700 malah nyala, Pak? Ya iya. Karena apa? Kalau lebih dari 700 sudah nggak apa-apa. Terang. Kalau terang kan mati, ya kan? Sensor cahaya kan dia bekerjanya bukan saat terang, tapi saat apa? Gelap, ya. Jadi saat nilai sensornya itu kecil, lebih kecil dari 700, maka lampunya akan apa? Nyala. Otomatis selain itu berarti kurang dari 700, dia akan apa? Apa lebih dari 700 otomatis dia akan apa? Mati. Sekarang silakan kalian buat kerjakan skemanya. Kalau mau sama persis plug dengan yang ada di modul silakan seperti ini. Kalau misalnya mau memodifikasi atau mungkin mau mengembangkan diri dengan pin-pin yang lain silakan. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, ya, sambil berjalan silakan kalian praktekkan, yaitu buka apa? Tinkercad. Latihan berapa sekarang berarti? Latihan 4, ya. Buka Tinkercad, kemudian masuk kelas. Nih caranya masih lupa sih. Ya, kita buka apa? Sama tadi SMA Negeri 1 Mayong. Kita klik apa? Program apa? Program compiler. Kemudian pilih yang Tinkercad, ya kan? Setelah itu kalian nanti masuk join class di kelas ini, ya. Masuk ke join class, ya. Kemudian nanti kalian tinggal buat tadi, paham ya? Dan silakan dibuat, ya, karena ini kalian materi baru, jadi secara otomatis nanti kalian klik create di sini, ya. Kalian bisa klik create, kemudian pilih apa? Sirkuit. Jangan lupa namanya ini diganti dengan nama apa? Latihan 4 atau 5? Latihan 4. Ya, nanti ini geser, kasih breadboard ini, ya. Kemudian sensor ada di sini, sudah ada ini. Ini namanya potensitor. Ini, ya.
Iya, kalau kalian mau seperti ini ya bisa. Seperti yang telah saya buat, tapi saya gunakannya A0. Tapi kalau tadi pakainya A berapa? A3. Kemudian lampu LED-nya saya pakai G-Pin digital 3. Ini. Ya, saya pakai menggunakan resistor 1 kilo ohm. Dan silakan dikerjakan. Satu lampu dulu nggak apa-apa ya, jangan langsung yang dua, karena nanti biar tahu redup dan tidaknya. Oke, kopi. Oh, gue sudah. Gue kan oh gitu. Nah, materi ada di tadi ya. Kalian bisa buka 2 halaman di layar, buka yang di modul. Ya, gimana hasil praktikumnya? Berhasil. Ya, menyenangkan sekali. Ya, kita coba cek. Kita masuk di kelas. Ya, kelas pembelajaran kita. Ini ya. Ya, ini dari Ahmad Khairul Azmi. Ini ya tadi ya. Ya. Kita coba lihat langsung. Ya, kita jalankan. Apakah berhasil? Ya, nyala. Sekarang kita buktikan. Klik ini cahayanya. Kalau saya geser berarti nilainya semakin. Ini kan gelap sama apa? Terang. Ini kalau gelap nyala, ya kan? Ini kalau geser, oh pindah, ya kan? Nah ini tapi paham ya? Kalau yang ini hitam itu berarti apa? Ke gelap. Kalau yang ini terang berarti apa? Yang ini berarti kalau kita logikanya tadi saat kita mau membuat sensor lampu nyala sendiri, berarti kalau gelap berarti dia banyak nyala. Kalau terang berarti justru malah mati. Tapi saat ini yang kita praktekkan, ini 2 lampu nyala dulu, ya dalam keadaan gelap. Kemudian nanti gantian saat kita tarik ke yang cahaya terang, maka yang 2 samping ini akan menyala. Ini codingnya dari sini nih. Ini ya codingannya. Gimana? Udah ya? Sudah. Ya, pertemuan hari ini kita cukup sampai LDR ini. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat. Dari tadi saat kalian praktek, kira-kira sulit atau mudah menurut kalian? Mudah atau sulit? Sedikit sulit. Ingat ya, saat kita coding, saat kita berhasil, pasti kita akan, saat kita berhasil kita akan apa? Senang dan bahagia. Betul? Dan untuk hari ini kita akhiri. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Ya, ini sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
selesai. Sampai ketemu di materi berikutnya. Ingat, pelajari materi yang akan datang, yaitu potensio. Ya, potensio itu sama, yaitu kita nanti menggunakan sensor analog, ya, menggunakan pin analog. Sampai ketemu minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.